Dan hancurkan pula mantra-mantra dari ilmu-ilmu orang tua sebelum Mbak Ernawati. Hancurkan seluruh mantra-mantranya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Nah, boleh ikut mengaminkan doa saya dan harus pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, jika kasusnya sama seperti Mbak Erna, ada seseorang yang dengan ilmunya atau peletnya atau sihirnya mengenai Bapak Ibu sekalian, boleh ikut mengaminkan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mbak Erna fokus pada doa saya. Mudah-mudahan dijabah Allah. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Ernawati. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang diderita bertahun-tahun ya Allah dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Ernawati disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ernawati ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ernawati ya Allah. Jika sakitnya tersebut diawali dari emosionalnya Mbak Ernawati, dari kaku hatinya Mbak Ernawati, dari kaku pikirnya, dari egoisnya Mbak Ernawati, dari suuzonnya Mbak Ernawati ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Mbak Ernawati ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Ernawati ya Allah. Jika sifat-sifat tersebut, perilaku tersebut dilakukan sejak akhir baliknya hingga saat ini ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Ernawati ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Ernawati ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu lepaskan seluruh jin dan ifrit yang masuk melalui perbuatan tidak baik Mbak Ernawati tersebut yang dilakukan sejak akhir baliknya hingga saat ini ya Allah. Lepaskan jin dan ifritnya. Jika jin dan ifrit tersebut dikuasai oleh Dajjal yang menguasai, mengunci lapis demi lapis sejak akhir balik hingga saat ini, aku mohon kepadamu hancurkan Dajjalnya lapis demi lapis yang menguasai jin dan ifrit yang ada di dalam tubuhnya Mbak Ernawati ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Mbak Ernawati disebabkan karena sihir, telur santet dan guna-guna serta tumbal yang dimasukkan di dalam tubuhnya Mbak Ernawati, tumbal yang dimasukkan dalam perutnya Mbak Ernawati melalui organ kewanitaannya Mbak Ernawati ya Allah, dan agar Mbak Ernawati suka terhadap seseorang ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh, santet dan guna-guna yang ada di dalam tubuhnya Mbak Ernawati. Hancurkan pula mantra-mantra tumbal yang ada di perutnya Mbak Ernawati yang dimasukkan melalui organ kewanitaannya Mbak Ernawati ya Allah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan hancurkan pula ya Allah ilmu dari orang ya Allah yang mengirim, yang dipergunakan untuk melihat, memantau Mbak Ernawati. Hancurkan ilmunya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah untuk orang-orang yang berbuat zalim dengan sihirnya kepada Mbak Ernawati, orang-orang yang berbuat zalim dengan sihirnya pada Mbak Ernawati, aku mohon kepadamu agar engkau selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.
kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Ernawati banyak sekali mantra-mantra, ilmu-ilmu musyrik yang dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Ernawati, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan hancurkan pula ya Allah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sering dibaca Mbak Ernawati, ya Allah, yang dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Ernawati. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan hancurkan pula mantra-mantra dari ilmu-ilmu orang tua sebelum Mbak Ernawati. Hancurkan seluruh mantra-mantranya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Lepaskan jinnya ya Allah, kembalikan pada tempatnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Jika di antara mereka ada yang membangkang tidak mau keluar, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Jika banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ernawati, dari emosionalnya, dari amarahnya, dari kekakuan hati, dari egoisnya, dari suuzonnya, dari semaunya sendiri, aku mohon padamu ampuni dosa-dosa Mbak Ernawati ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Mbak Ernawati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskan jin dan ifrit dari perbuatan Mbak Ernawati tersebut yang tidak baik di hadapanmu ya Allah, amin. Dan hancurkan dajalnya lapis demi lapis yang ada dalam tubuhnya Mbak Ernawati ya Allah, yang menguasai seluruh jin dan ifrit yang ada di dalam tubuhnya Mbak Ernawati dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa Mbak Ernawati. Ampuni suuzonnya, ampuni suuzonnya, ampuni suuzonnya, ampuni suuzonnya, ampuni suuzonnya, ampuni suuzonnya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu ya Allah, lepaskan jin dan ifrit dari suuzon yang kuat pada Mbak Ernawati, dan hancurkan dajjal demi dajjal, lapis demi lapis yang menguasai suuzonnya Mbak Ernawati dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu, berikanlah kesembuhan pada Mbak Ernawati ya Allah, amin. Dan berikanlah hidayahmu pada Mbak Ernawati ya Allah, amin. Agar Mbak Ernawati bisa menjadi seorang soleha, seorang istri yang soleha, seorang ibu yang soleha ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan kabulkan doa kami ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan Engkau kabulkan doa kami ya Allah, bisa meningkatkan iman ketakwaan Mbak Ernawati kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi ketika Bapak menyebutkan dajjal, ada reaksi yang sangat hebat juga Pak Ustadz. Berarti mungkin yang sering fitnah atau mungkin suuzon tuh biasanya begitu. Bagian dari itu ya Pak Ustadz. Iya, biasanya seperti itu. Sifatnya itu ya Pak. Iya. Gimana sekarang? Alhamdulillah. Lega. Lega. Allah. Yang disebutkan tadi kan Pak Ustadz atau bagian? Ada. Memang ada. Kemudian terkunci, nggak bisa keluar karena memang Allah Akbar. Nanti aja, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Apa? Iya. Pelan-pelan keluar semua ya. Iya. Dewi ular. Iya. Pelan-pelan ya. Silakan Ibu duduk boleh. Makasih ya Ibu. Nah, nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan ke Pak Ustadz? Hah? Makasih. Oh, makasih Pak Ustadz. Mbak Erna, coba tenangin, lemesin tubuh. Buka mata sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah buka mata ya. Ya. Nggak apa, pelan alon-alon ya. Jangan dilepas dulu, alon-alon. Mbak Erna, ini saya sebagai temen ya. Walaupun memang betul kata Pak Ustadz tadi ada keterlibatan tangan orang ketiga. Tapi udah, sampai di sini aja. Betul Ibu-Ibu? Nggak usah dipikirin lagi namanya siapa.
Instagramnya dia habis tadi ngapain, segala macam, nggak usah dikepoin lagi. Semakin kita kepoin orang yang kita tuduh, suuzonnya nggak akan pergi-pergi. Betul nggak ibu-ibu? Ya, memang ikhlas sama ridho itu berat. Ya, iya udah. Nah, dengan kata-kata tega banget itu berarti masih seuzon ya Bu ya? Ya Mbak, ya saya memang nggak paham tentang. Ya udah. Iya, udah apa-apa. Belajar ikhlas. Insya Allah bisa lepas kok, insya Allah. Itu yang ngunci tadi seuzonnya, Teh Ana. Emosi yang kuat juga sama. Iya, Ya. Insya Allah bisa. Coba tenangin Mbak Erna. Belajar beberapa bulan ini tenangin, santai, senyum. Kalau dengar orang itu senyum saja. Jadi jangan ada loncatan emosi yang umpamanya kalau memang itu dari sana. Belajar tidak marah dulu. Itu nomor 1. Insya Allah kalau Mbak Erna bisa, insya Allah itu akan selesai. Insya Allahnya itu aja sih. Nanti dibimbing sama suami, ya. Suami insya Allah sudah baik, sudah jelas, jadi insya Allah bisa, ya. Iya. Saya tuh pengen baik deh kayak susah. Iya sih, alhamdulillah ya. Belajar deh. Iya benar, emang mau baik. Iya, sabar ya. Itu perjuangan, tidak apa-apa Mbak Erna. Jadi kalau seseorang belajar menjadi baik itu perjuangan dan insya Allah detik demi detik dari belajar baik itu karena Allah itu akan menjadi amal soleh. Nggak usah takut, ya. Dan itu kalau istilahnya kalau mau belajar baik benar karena Allah Taala. Dan itu yang namanya menuntut ilmu dengan merubah itu insya Allah seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya belajar biasa, tetapi belajar baik seperti ini. Dibantu, aduh, mana tim kita yang wanita boleh ya? Jadi ibu-ibu, tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, kalau kita suuzon, kita udah buka pintu gerbang tuh. Mau jin yang nyasar, mau sihir yang nyasar ya Pak Ustadz ya, atau sihir yang dikirim orang. Misalkan kayaknya kamu diguna-guna sama si A, udah lupakan Pak Ustadz ya. Iya, nggak usah dipikirkan ya, jangan suuzon makin menjadi nanti. Nah,